Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana bidinil Islam fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah al-hayyu warzaqu alibadis salihin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu safiyan fi yaumiddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Para jamaah dan juga para pemirsa MNJT TV dan juga para pendengar Radio Dais yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat beserta salam kita sanjungkan ke baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para jemaah yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian pada siang hari ini yaitu kajian tafsir Al-Qur'an tematik dengan tema Al-Asmaul Husna Al-Muhaimin di dalam Al-Qur'an. Untuk mengawali jumpa kita di siang hari ini, mari kita buka dengan bacaan umul kitab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati dan memberkahi kita semua. Al-Hadihiniyah biniyatis salihah wa bisafaati Rasulillah. Siril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya mari kita simak kajian yang akan disampaikan oleh beliau guru kita Pak Dr. Kiai Haji Muhammad Saifuddin MA. Kepada beliau dengan segala hormat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jemaah kajian tafsir tematik Masjid Agung Jawa Tengah yang dimuliakan oleh Allah, baik yang ada di ruang utama Masjid Agung Jawa Tengah, para santri tahfidz MAJT Basnas, ada Holil, ada Taga, ada Trimul, ada Abu Bakar, ada Nasrullah, ada Wahyu, ada Hafid. Semoga menjadi para hafid yang mutkin, mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Para pendengar setia Radio Dais, MAJT TV, TV-ku dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini kita masih akan membincang yaitu tentang Al-Asma Al-Husna di dalam Al-Quran, yang pada kesempatan kali ini kita sudah sampai pada asma Allah yaitu Al-Muhaimin. Apa arti dari kata Al-Muhaimin? Makna Bismillah Al-Muhaimin fi haqqihi subhanahu wa ta'ala. Arti nama Allah Al-Muhaimin pada zat Allah Subhanahu wa taala. Yaduru makna Bismillah Al-Muhaimin fi haqqihi ta'ala haula arba'ati ma'anin. Nama Allah Al-Muhaimin kalau disematkan kepada Allah Subhanahu wa taala, atau Al-Muhaimin ketika disematkan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu mempunyai 4 makna.
Yang pertama, al-qaimu ala khalqihi birriayati wal hifzi, yaitu zat yang bertanggung jawab atas makhluknya. Birriayati, yaitu dengan menjaga, ngrekso, ngopeni, wal hifzi, dan juga menjaga dari ancaman, dari gangguan, dari apapun yang menyerang si makhluk. Ini sebagai contoh supaya kita itu mempunyai jiwa tanggung jawab atas apa yang kita lakukan, atas apa yang menjadi tanggung jawab kita. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala saja, zat yang maha kuasa, zat yang maha besar, maha raja, itu mempunyai sifat al-muhaimin, mempunyai sifat yaitu al-qaim ala khalqihi. Nah, kita itu harus lebih-lebih ya. Orang yang diberi amanah menjadi kepala desa, menjadi bupati, menjadi wali kota, menjadi orang tua, menjadi suami, menjadi guru, maka dia berkewajiban untuk bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian itu adalah pemimpin, dan setiap kalian dimintai pertanggungjawaban atas rakyat, atas pemimpin, atas orang-orang yang dipimpinnya. Jadi ketika orang mendapatkan amanah sebagai pemimpin, itu artinya yang harus ada di dalam benaknya itu adalah bagaimana saya memimpin rakyat saya, bagaimana saya menjalankan amanah sebagai pemimpin terhadap rakyat saya. Allah Subhanahu wa ta'ala saja yang seandainya mau menghancurkan alam semesta, yang seandainya orang-orang yang bertakwa itu tidak diberi pahala, tidak diberi kenikmatan, tapi justru disiksa, dihabisi, diporak-porandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak ada satupun yang berani yang bisa menentang, tidak ada satupun yang bisa menghalangi. Nah, bagaimana dengan kita sebagai manusia yang di atas kita ada pemimpin kita, pemimpin kita di atasnya ada pemimpin, di atas langit ada langit, ada langit lagi, ada langit lagi. Makna yang kedua dari al-muhaimin itu adalah ar-raqibu ala a'malil khalqi wasyahidu 'alaiha, yaitu zat yang mengawasi amal perbuatan makhluk dan menjadi saksi atas amal perbuatan makhluk. Jadi semua yang kita lakukan, semua yang dilakukan oleh makhluk itu ada dalam pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya terekam. Semuanya terekam. Sebagai gambaran ya, kalau kita main PlayStation ya, main PlayStation, maka misalnya ya Messi atau Ronaldo, gerakan kakinya, jangankan gerakan kakinya ya,
rambutnya, satu helai rambutnya bergerak. Kecepatan gerakannya berapa, arah gerakannya kemana, itu semuanya itu terekam di dalam komputer kita. Di dalam komputer kita. Jadi komputer kita itu semuanya merekam kejadian-kejadian, gerakan-gerakan para pemain di PlayStation. Nah, apalagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi bisa dibayangkan ya. Jadi kita itu ada di dalam komputer yang sangat besar, sehingga bukan hanya gerakan lahir, tapi gerakan batin, bisikan hati, lintasan pikiran, itu semuanya direkam dan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasyahidu alaiha, dan Allah dengan sifat Al-Muhaiminnya atau dengan nama Al-Muhaiminnya, Allah itu menjadi saksi. Sebabnya apa? Sebab kelak di hari kiamat, kelak di hari kiamat itu ada fase di mana orang-orang, di mana manusia itu mungkir, itu membela diri. Ada catatan atau dia itu dituduh tidak ngaji pada tanggal 1 Mei misalnya ya. Atau ngajinya terlambat, leda-lede misalnya. Kemudian di hari kiamat itu ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Kenapa kamu tidak ngaji?" "Saya ngaji ya Allah." "Tapi kenapa kamu terlambat?" "Tidak ya Allah, saya tidak terlambat. Saya datang sebelum guru saya datang, saya sudah duduk." Nah pada saat itulah kemudian ditunjukkan bagaimana kamu baru datang leda-lede dari bawah. Semuanya kelihatan. Semuanya kelihatan, semuanya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semuanya akan dipertanggungjawabkan kelak di hari kiamat. Nah, ini adalah makna dari Al-Muhaimin atau makna kedua dari Al-Muhaimin. Kemudian yang ketiga itu adalah Al-Amin, Al-Mu'tamin ala haqqi ibadihi, yaitu zat yang terpercaya, yang menjamin hak dari para hambanya, yang terpercaya dan menjamin hak para hambanya. Jadi meskipun Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai kekuasaan mutlak, saking mutlaknya orang yang taat itu bisa saja itu dihukum, disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Saking mutlaknya orang yang banyak berdoa, banyak tahajud, tapi hidupnya itu tetap sengsara. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yukhliful mi'ad, bahwa Allah tidak akan nulayani, tidak akan khianat, tidak akan menyalahi janji-janji yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidak zalim, tidak akan menzalimi, tidak akan menzalimi. Nah, sifat Allah Subhanahu wa taala atau nama Allah Subhanahu wa taala yang menjamin hak para hambanya. Kalau seorang hamba itu memang berhak untuk masuk surga, kalau seorang hamba itu memang berhak mendapatkan pahala, maka Allah Subhanahu wa taala sendiri yang akan menjamin orang tersebut
mendapatkan haknya. Dengan demikian kalau ada orang kemudian mengatakan, wah kamu penghuni neraka, kamu sesat, kamu akan kekal di neraka dan sebagainya, Itu seakan-akan bahwa dia itu sudah melangkahi wewenang domain atau otoritas Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kamu bisa mengatakan bahwa orang yang melakukan ini itu, orang yang tahlilan, orang yang ziarah kubur, orang yang tawasul, orang yang tabarukan dan sebagainya itu masuk neraka? Apakah kamu diberi hak untuk bisa menjamin bahwa orang-orang itu masuk neraka? Sementara Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah zat yang al-muhaimin, zat yang menjamin hak hambanya. Dengan demikian kita bisa menjadi tenang, kita bisa menjadi tenang. Artinya apa? Meskipun orang-orang itu menuduh, mengatakan kita itu sesat, mengatakan kita itu bid'ah, mengatakan kita itu melenceng dan sebagainya. Tapi ketika Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah al-muhaimin, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah al-mu'tamin ala haqqil ibad, yang menjamin hak hamba itu tidak akan dianiaya atau dizalimi, maka kita tidak perlu takut. Sebab yang menentukan segalanya itu adalah hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang keempat, al-muhaimin itu mempunyai makna yang sama dengan sifat Allah atau asma Allah al-mu'min. Jadi al-muhaimin yaitu mempunyai makna yaitu al-mu'min al-musaddiq, yaitu yang percaya, yang membenarkan. Atas apa? Atas iman, atas Islam, atas ketaatan yang kita lakukan. Sebagaimana dijelaskan kemarin itu ya. Sebagaimana dijelaskan kemarin ya. Orang ya sudah melakukan kebaikan, sudah menunjukkan keimanan yang sedemikian serius, kok tidak dipercaya? Kok tidak dipercaya? Itu sangat-sangat menyakitkan. Akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala dengan asma'nya yaitu al-mu'min dan al-muhaimin, maka selama kita itu benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, selama kita itu benar-benar Islam kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, selama kita itu benar-benar taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan mempercayai keimanan, keislaman dan ketaatan kita. Nah, dari empat makna ini kita akan melihat bagaimana pendapat para ulama ya. Kenapa muncul empat makna itu? Misalnya At-Tabari mengatakan, qala At-Tabari wa aslul haymanati al-hifdhu wal irtiqab. Yuqalu idza raqaba ar-rajulu asy-syai'a wa hafidhahu wa syahidahu ay qad haymana fulanun alaihi ay ala asy-syai' fahuwa yuhaiminu haimanatan
wa huwa alaihi muhaimin. Imam At-Tabari mengatakan bahwa makna dasar, makna asli dari al-haimana yang merupakan masdar dari atau isim masdar dari al-muhaimin, ya, itu adalah al-hifdzu wal irtiqab. Jadi ilustrasinya adalah ketika ada orang itu selalu mengawasi sesuatu, selalu menjaga, selalu menyaksikan dan sebagainya, itu disebut bahwa orang itu adalah al-muhaimin. Dia adalah pengawas, sebagai pengawas. Qala Ibnu Katsir, qala Ibnu Abbas wa ghairu wahid, ay asy-syahidu ala khalqihi bi a'malihim. Nah, kalau Ibnu Abbas bagaimana yang dinukil oleh Ibnu Katsir, beliau mengatakan bahwa makna al-muhaimin itu adalah asy-syahidu ala khalqihi bi a'malihim, yaitu zat yang menyaksikan, zat yang bersaksi, zat yang bersaksi atas amal-amal ibadah hamba. Jadi kalau tadi disebutkan, dicontohkan, ada orang yang melakukan perbuatan dosa, ada orang yang melanggar peraturan, ada orang yang melanggar kedisiplinan, kemudian dia itu mungkir, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menunjukkan bukti, menunjukkan asyahid, menunjukkan asyahadah bahwa orang tersebut itu memang benar-benar melakukan perbuatan dosa. Dan demikian juga kalau misalnya ada orang yang rajin, berarti Abu Bakar, ya, Trimul, Farhan ini orang patek rajin, telat sebenarnya. Farhan, Ibrahim, itu senangnya telat nih ngaji, ora serius. Jadi kalau misalnya ya Abu Bakar anak yang rajin, misalnya ya, kelak di akhirat dia ngaku saya itu rajin ibadah, rajin sholat, rajin ngaji dan seterusnya. Kemudian si Farhan, mboten niku ngapusi piyambake. Wong pada saat itu dia itu bareng sama saya lagi makan di balisan misalnya ya. Yes. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah al-muhaimin, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menunjukkan bukti, akan menunjukkan saksi bahwa Abu Bakar itu memang benar-benar rajin. Nek ngaji mangkate gasi, nek sholat ning saf pertama, ora kaya Labib, ora kaya Ibrahim, ora kaya Farhan, senangane telat leda-ledi. Semuanya akan disaksikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi Al-Muhaimin ya. Nama Allah Al-Muhaimin sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abbas, itu adalah zat yang memberikan kesaksian atas amal ibadah, amal perbuatan dari para makhluknya. Qala As-Sa'di, As-Sa'di beda lagi. As-Sa'di mengatakan bahwa al-muhaimin, makna dari al-muhaimin ay al-muttali'u ala khafayal umur, yaitu zat yang mengawasi, zat yang melihat perkara-perkara yang samar,
perkara-perkara yang tidak kelihatan, perkara-perkara yang tidak tampak, wa khabayas sudur, yaitu perkara-perkara yang terbersit di dalam dada, perkara-perkara yang terbersit di dalam hati. Alladzi ahata bikulli syai'in ilma, yaitu zat yang ilmunya itu meliputi segala sesuatu. Itu Al-Muhaimin menurut As-Sa'di. Kalau orang ya, bahkan guru misalnya, itu hanya mengetahui keadaan santrinya, keadaan muridnya, itu hanya dari apa yang tampak, dari apa yang kelihatan dari murid-muridnya itu. Tidak akan tahu si guru itu kedalaman hati dari si murid, apa yang dibisikkan oleh murid, apa atau bagaimana masa depan si murid, hanya meraba-raba. Tapi Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Muhaimin, maka Allah Subhanahu wa taala itu mengetahui secara utuh, mengetahui secara total apa yang ada pada makhluk dan hambanya. Oleh karena itu, kalau kalian ingin mendapatkan ilmu yang menyeluruh, kalau kalian ingin diberi anugerah yaitu bisa mengawasi santri-santri kalian kelak, bisa mengawasi rakyat-rakyat kalian kelak, banyak-banyaklah membaca ya Muhaimin, ya Muhaimin, ya Muhaimin. Di samping itu, sebagai sebuah refleksi, dengan nama Allah Al-Muhaimin, kita mohon supaya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita membaca Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salamu, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, maka di dalam pikiran kita, di dalam hati kita, itu mohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya bisikan yang ada di dalam diri kita, ya, bisikan yang ada di dalam diri kita itu senantiasa sebuah bisikan yang baik. Keinginan-keinginan yang ada di dalam diri kita itu keinginan-keinginan yang baik. Jadi kita wirid Asmaul Husna itu tidak hanya sekedar menghafal, tapi mengetahui apa hakikat dari nama Allah tersebut, dan kita bisa menginternalisasikan di dalam diri kita, di dalam kehidupan kita, dan kita juga bisa merefleksikan itu semua menjadi akhlak kita. Sebagaimana dawuhnya Imam Ghazali, takhallaqu bi akhlaqillah, berakhlaklah kalian sebagaimana akhlaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, demikianlah pengajian kita. Semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para jemaah yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala, demikian kajian tafsir Al-Qur'an tematik pada siang hari ini. Mudah-mudahan menambah keilmuan kita dan nantinya menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.